Selamat pagi anak-anakku semua. Kita kembali bertemu pada pembelajaran kita kali ini. Semoga senantiasa kita diberi nikmat sehat, terhindar dari virus COVID. Dan saya yakin kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dan saya harap kalian sudah siap semua mengikuti pembelajaran kita kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang hambatan listrik, rangkaian sumber tegangan, dan rangkaian resistor. Maaf, itu salah tertulis hambatan ya. Beserta latihannya. Nah, ketika kalian dalam kehidupan sehari-hari nantinya membuat sebuah rangkaian listrik, kalian akan bisa menghitung berapa kuat arusnya, kemudian berapa hambatan dan berapa tegangannya. Baiklah, kita mulai saja untuk membahas soal latihan yang kemarin, yang nomor 1. Sebuah kawat aluminium yang memiliki panjang 20 cm. Nah, di situ untuk panjangnya kita tuliskan lambangnya adalah L. cm satuannya dijadikan ke meter, menjadi 20 kali 10 pangkat min 2. Jadi dari cm ke meter itu dikalikan 10 pangkat min 2, atau bisa dituliskan 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian untuk luas penampangnya 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Di situ tidak tertulis karena saya menggunakan HP, jadi tidak ada Microsoft Equation 3-nya ini di HP. Kemudian rho-nya itu 2,82 kali 10 pangkat min 8 ohm. Sedang yang ditanyakan adalah hambatan kawat tersebut atau R-nya. Nah, untuk rumusnya kita gunakan yang rumus R sama dengan rho L per A. Jadi kita tinggal masukkan angkanya saja. Tadi yang untuk hambatan jenisnya adalah 2,82 kali 10 pangkat min 8. L-nya itu 2 kali 10 pangkat min 1 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Untuk angka 2 bisa disederhanakan dibagi menjadi 1, jadi tinggal yang 10 pangkat min 1 yang ini, kemudian pangkat min 4 kita tuliskan di sini. Nah, untuk pembagiannya, pembagian bilangan berpangkat itu pangkatnya dikurangkan, jadi min 1 dikurangi min 4 di sini. Nah, tinggal 10. Sebenarnya min itu jadi kenapa plus itu karena min dikurangi min 4, jadi plus 4. Maka di sini tinggal min 8 ditambah 3. Maka pangkatnya menjadi min 5. Jadi jawabannya adalah 2 kali 2,82 kali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 3. Jadinya adalah 10 pangkat min 5. Ya, ini salah ya, ini tidak tertulis ini. Jadi jawabannya adalah 2,82 kali 10 pangkat min 5. Jadi A jawabannya. Kita lanjutkan kemudian yang nomor 2. Nah, ini masih menggunakan hambatan, rumus yang hambatan tetapi suhu yang mempengaruhi. Jadi sebuah termometer resistansi mengukur suhu dengan cara mengukur besar perubahan resistor konduktor, terbuat dari platinum dan memiliki resistansi 50 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, ketika direndam, maka yang mengandung indium meleleh resistansinya meningkat menjadi 76,8 ohm. Hitung titik lebur indium, atau saya gunakan di situ TT. Untuk awal di fisika itu lebih kita kenal dengan lambang 0. Jadi R0 itu artinya hambatan awal. Kemudian T0 itu adalah suhu awal, dan RT itu adalah hambatan ketika suhu berubah. Nah, untuk koefisien suhu hambatan platinumnya
lambangnya adalah alfa, itu bukan A ya, alfa 3,92 kali 10 pangkat min 3 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, maka kita untuk menghitungnya kita gunakan rumus RT sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T. Jadi kita rubah dulu rumus yang ini. Maaf. Nah, kita rubah dulu rumus yang RT tadi di atas. RT sama dengan R0 itu kita kalikan. Jadi yang R0 kalikan 1, kemudian kalikan alfa delta T. Maka yang R0 yang ini, nah R0 ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi RT dikurangi R0, yang ini tetap yang sebelah ruas kanan. Maka delta T nya adalah RT min R0 dibagi alfa kali R0. Ini untuk rumus delta T nya. Kemudian kita masukkan angkanya terlebih dahulu. RT nya tadi 76,8. Ingat, untuk delta itu adalah perubahan, bisa delta T, delta R. Jadi dalam fisika itu delta adalah perubahan. Jadi yang kondisi akhir dikurangi awal itu adalah perubahan. Di situ RT dikurangi R0 nya adalah 26,8. Kemudian alfanya kita masukkan 3,92 kali 10 pangkat min 3, R0 nya 50. Jadi hasilnya adalah 26,8 dibagi 196 kali 10 pangkat min 3. Nah, itu min 3 kemudian kita ubah di ruas yang atas ya. Gampangnya adalah pangkatnya berubah dari min menjadi plus, jadi 10 pangkat 3. Jadi 26,8 kali 1000 dibagi 196 sama dengan 137 derajat. Karena yang dicari titik leburnya, maka kita cari TT nya dari rumus delta T sama dengan T min T0. Jadi TT nya sama dengan yang T0 kita pindah ruas menjadi ruas kiri, itu menjadi delta T plus T0. Maka titik leburnya adalah 100. Ya, baiklah, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Di sini ada rangkaian 3 resistor di rangkai seri. Nah, yang ini rangkaiannya gampangnya adalah dijejer gitu ya. Untuk R1 nya 2 ohm, R2 nya 5 ohm, kemudian R3 nya R2 nya 3 ohm, R3 nya 5 ohm, dan tegangan totalnya adalah 24. Kemudian yang ditanyakan adalah arus yang mengalir dalam rangkaian atau I totalnya. Nah, untuk soal ini saya kira sudah banyak yang betul jawabannya untuk latihan yang kemarin. Untuk menghitung I-nya kita gunakan dari rumus hukum Ohm. Dari V sama dengan I kali R, kemudian kita konversi I-nya sama dengan V per R, atau kita ubah ke rumus I ya. Kemudian kita hitung R totalnya dulu. Untuk rangkaian seri itu R totalnya tinggal kita jumlahkan, jadi R1 plus R2 plus R3. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Kemudian kita hitung kuat arusnya, itu I sama dengan V per R. Kita masukkan yang tegangan totalnya tadi 24 dibagi R totalnya 10, jadi 2,4 ampere. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan untuk yang nomor 4. Nah, kalau di sini rangkaiannya adalah paralel, kita lihat gambarnya. Itu I-nya di situ terbagi I1, I2 dan I3. Jadi di sini rangkaiannya dibuat gampangannya diletakkan atas bawah gitu ya untuk rangkaian paralel ini. Kemudian kita ketahui R1-nya adalah 4 ohm,
R2-nya 12 ohm, R3-nya 6 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah V yang mengalir pada tentukan besarnya arus I yang mengalir pada R2, atau yang ditanyakan adalah I2-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tidak perlu menghitung hambatan totalnya. Jadi kita hanya langsung saja menghitung I2 menggunakan rumus yang V total dibagi dengan R2. Tadi V totalnya adalah 12 dibagi dengan R2-nya 12, maka sama dengan 1 ampere. Nah, mudah ya kalau yang ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 5. 3 buah hambatan identik dirangkai secara paralel. Jadi kita masih menyelesaikan soal rangkaian paralel, tetapi di sini yang diketahui bukan masing-masing hambatannya, tetapi hambatan totalnya, yaitu 0,75 ohm. Jadi 3 hambatan identik itu sama halnya dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R. Jadi besarnya hambatan sama. Masih kita gunakan rumus paralel di sini. 1/Rp sama dengan 1/R1 plus R2 plus 1/R3. Karena tadi identik, jadi di sini R1-nya sama dengan R, R2-nya sama dengan R, R3-nya sama dengan R. Jadi 1/Rp sama dengan 3/R. Nah, kita tuliskan atau kita masukkan yang Rp tadi 0,75, jadinya 0,75 kali 3/R, atau R sama dengan, kita kali silangkan di sini, R kali 1 sama dengan R, dan 3 kali 0,75 sama dengan 2,25 ohm. Jadi jawabannya adalah B. Nah, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita bahas tentang materi hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan langsung di grup, atau yang mungkin malu bertanya bisa langsung dijabrikan ke saya, dan untuk tugas akan saya share linknya nanti di grup. Dan selamat mengerjakan, sukses selalu, dan salam sehat selalu, dan bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.